Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang bagi yang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu analisa kelayakan uji eh, RJ Laundry dengan menggunakan metode SWOT studi kasus di Raja Wali RJ Laundry. Di sini dosen pengampu adalah Antonius LU Padeda STMT, asisten dosen Fajrinaldi ST. Di sini ada saya, M. Ibrahim, ada Septadi Rizky, Muhammad Iqbal, dan Sultan Hani. Lanjut untuk ke bahas selanjutnya, yaitu latar belakang. Latar belakang masalah ini adalah usaha laundry adalah sebuah usaha di bidang jasa yang menawarkan cuci pakaian dan sejenisnya yang digunakan oleh masyarakat. Nah, permasalahan ini adalah gaya hidup. Yang pertama itu adalah gaya hidup masyarakat. Gaya hidup masyarakat yang pemalas dan ekonomi yang kecukupan dan kondisi cuaca pada pada daerah tertentu. Nah, rumusan masalah pada laporan ini adalah bagaimana cara menganalisa uji kelayakan usaha RJ Laundry dan apa aja aspek yang digunakan dalam menganalisa uji kelayakan usaha RJ Laundry ini, khususnya di Batam dengan menggunakan metode SWOT. Nah, teori pendukung ada apa saja, yaitu ada aspek-aspek yang ditemukan dalam penelitian, yaitu adalah satu aspek hukum. Usaha ini merupakan jenis usaha yang tergolong usaha mikro kecil, yaitu UKM, yang badan hukum keterangan usaha yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Pilpres nomor 98 tahun 2004 tentang perizinan. Yang kedua adalah aspek pasar dan pemasaran. Produk RJ Laundry ini yang direncanakan adalah satu, laundry baju, setrika baju, laundry jas, laundry jaket, laundry selimut, laundry boneka, laundry kemeja dan celana, dan lain sebagainya. Nah, aspek yang ketiga adalah keuangan. Uh, Satu adalah secara demografis. Segmen demografis ini para mahasiswa yang berumur 17 tahun hingga 24 dengan penghasilannya rata-rata 450 hingga 2 juta 500 per bulan ini, dengan penghasilan yang dimaksud adalah uang kebutuhan sehari-hari di luar uang untuk bayar kos, sewa kos atau kontrak dan uang membayar biaya kuliah. Nah, segmen segmen geografis, secara geografis ini RJ Laundry ini adalah penduduk atau warga khusus mahasiswi yang tinggal di sekitar, karena melihat peluang bisnis laundry, yaitu sebuah bisnis yang termasuk dalam jasa yang dibutuhkan sehari-hari dan merupakan kebutuhan sehari-hari. Yang C adalah psikografis. Secara psikografis ini di RJ Laundry ini adalah para penduduk maupun mahasiswa yang tidak biasa mencuci pakaian mereka sendiri, misalnya karena sibuk, tidak punya tempat yang memadai, ataupun malas budaya mencuci sendiri. Yang keempat adalah aspek manajemen. Ini memiliki manajemen yang didirikan satu orang dengan 3 orang karyawan. Aspek ekonomi sosial yaitu sumber pemodalan awal yaitu sebesar 24 juta, di mana modal tersebut dari pemilik dengan estimasi penghasilan net income, pemasukan penghasilan dikurang anggaran per bulan 4.650 dikurang 2.320. Jadi pemasukan per bulannya adalah 2.330 per bulan. Nah, dan maka net income per tahunnya itu sekitaran angka 27.960.000. Yang keenam ada aspek AMDAL. Usaha semakin meningkat tetap belum pengetahuan yang terkait tentang pengolahan limbah laundry dan penggunaan deterjen yang kandung fosfor yang rendah. Bagi laundry yang tak berizin disarankan untuk mengurus surat izin. Untuk sudah memiliki surat izin disarankan untuk menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Oke, metode penyelesaian laporannya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Septadi Rizky. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih rekan saya Ibrahim. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan apa itu metode penyelesaian laporan yang kami gunakan. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek-proyek tertentu. Meskipun paling banyak digunakan oleh organisasi dari bisnis kecil dan nirba
nirlaba hingga perusahaan besar, analisis SWOT juga dapat digunakan untuk tujuan pribadi. Meskipun sederhana, analisis SWOT adalah alat yang ampuh untuk membantu mengidentifikasi peluang kompetitif untuk peningkatan. Dengan cara ini dapat bekerja untuk meningkatkan tim dan bisnis sambil tetap berada di depan tren pasar. Hasil dan pembahasan. Sistem pelayanan kami tersedia yang di Raja Wali Laundry adalah mungkin yang pertama laundry 5 kali cucian, gratis satu kali cucian. Kalau paket yang biasanya mungkin lama penyuciannya 2 hari. Terus biayanya itu 5.000 per kilogramnya. Untuk yang kilatnya itu lama pencuciannya setengah hari dan biayanya mungkin agak lebih mahal, itu 8.000 per kilonya. Dan tersedia juga fasilitas antar jemput cucian dan proses pencucian terpisah masing-masing pelanggan. Hasil cucian bersih, wangi, rapi, dan siap dipakai. Dan untuk rencana penjualan adalah rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 tahun disesuaikan dengan kondisi pembatasan dan penawaran. Pangsa pasar adalah bagian dari penjualan produk kita dibandingkan dengan penjualan total produk sejenis dalam industri. Dan ini rencana jumlah penjualan dan pangsa pasar. Di tahun 2021, permintaan A-nya itu 12,770 kg, penawaran B-nya 4,025 kg-nya itu dibagi, jadinya peluang C sama dengan A kurang B-nya itu jadi 8.745 dan rencana penjualan D-nya 9.125 dan hasilnya itu 25%. Kenapa 25%? Karena rencana penjualannya itu dikali 100% dan dibagi ke C-nya itu yang 8.745 dan hasilnya 25%. Begitu juga di tahun 2022, 2023 dan 2024 seterusnya. Mungkin karena tiap tahun itu income-nya naik gitu penjualannya. Dan rencangan biaya usaha. Rencangan biaya, Rancangan rincian biaya usaha yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Rincian biaya dan kebutuhan semi permanen. Nah, di dalam tabel ini ada juga totalnya itu sekitar 21.350.000. Dan kebutuhan alat habis pakai per bulan. Dan total anggaran awal adalah 23.677.000 rupiah. 70 rupiah. Jika dalam sebelum RJ Laundry menerima sekitar 15 kg paket laundry biasa dan 10 kg laundry kilat, maka penghasilan RJ Laundry dalam sebelum sekitar 4.650.000. Maka nilai laba bersih yang dihasilkan RJ Laundry sebagai berikut. Net income-nya itu penghasilan anggaran per bulan sama dengan 4.650.000 kurang 320.000 dan net income-nya itu 2.330.000 per bulan. Maka net income per tahun adalah 20.960.000. Ya baik, pengujian metode SWOT-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya Iqbal. Oke, saya akan melanjutkan untuk pengujian metode SWOT, Matrice Internal Factor Evaluation di RJ Laundry. Untuk faktor segi strategi internal itu ada kekuatan satu, harga yang ditawarkan Raja Wali Laundry lebih murah. Untuk bobot itemnya 0,10, ratingnya 5, bobot item dikali rating jadi 0,50. Untuk kedua, pakaian bersih dan wangi. Untuk bobot item kali ratingnya 0,52. Yang tiga, banyaknya promo pilihan cuci. Bobot item kali rating itu 0,50. Yang keempat, tempat RJ laundry yang bersih dan rapi. Bobot item kali rating 0,55. Yang keenam, yang kelima, Raja Wali Laundry memiliki hubungan baik dengan konsumen. Bobot item kali rating 0,55. Yang keenam, lokasi laundry yang strategis. Bobot item kali rating 0,45. Total kekuatan ada di 3.0
3.07. Untuk kelemahan, yang pertama, strategi promosi belum efektif. Di bobot item kali rating itu ada di 0,24. Yang kedua, karyawan sering mengalami kewalahan saat orderan overload. Bobot item kali rating 0,36. Yang ketiga, tidak menyediakan layanan antar jemput. Bobot item kali rating 0,30. 4. Job yang kurang jelas. Bobot item kali rating 0,21. Yang kelima, strategi promosi yang banyak saingan. Bobot item kali rating 0,32. Yang keenam, ada pendataan administrasi yang masih menggunakan manual. Bobot item kali rating ada 0,21. Total kelemahan ada di 1.40. Untuk di total kekuatan dan kelemahan itu ada di 4.47. Untuk kekuatan utama yang ada di RJ Laundry adalah: 1. Harga yang ditawarkan RJ Laundry relatif murah. 2. Pakaian bersih dan wangi. Banyaknya promo pilihan cuci. Tempat RJ Laundry yang bersih dan wangi. Raja Wali Laundry memiliki hubungan baik terhadap konsumen. Lokasi laundry yang strategis. Sedangkan untuk kelemahan yang utama pada RJ Laundry adalah strategi promosi yang belum efektif. Karyawan sering mengalami kewalahan saat orderan overload, tidak melayani yang terjemput, job yang belum jelas, strategi promosi yang banyak saingan, pendataan administrasi yang masih manual. Analisis eksternal faktor evolution, peluang dan ancaman. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peluang yang ada di RJ Laundry adalah: yang pertama, pelanggan yang setia, tempat yang strategis, pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan customer, bertumbuhnya pelanggan, promo harga yang terjangkau dibandingkan kompetitor. Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh RJ Laundry saat ini adalah kenaikan harga bahan baku, munculnya pesaing di area RJ Laundry, kompetitor memiliki promosi yang baik, perubahan iklim tidak menentu, kekurangan SDM. Analisis eksternal faktor evolution, peluang dan ancaman. Untuk peluang, yang pertama ada pelanggan yang setia, bobot item kali rating ada 0,75. 2. Tempat yang strategis ada 0,64. 3. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan customer ada di 0,45. Yang keempat, bertambahnya pelanggan ada di 0,40. Yang kelima, promo harga yang terjangkau dibandingkan yang lain ada di 0,32. Total peluang ada 2,56. Untuk di ancaman, yang pertama kenaikan harga bahan baku itu ada di 0,24. Nomor 2, munculnya pesaing di area Raja Wali Laundry 0,27. 3. Kompetitor memiliki promosi yang baik 0,32. 4. Perubahan iklim yang tidak menentu ada di 0,21. 5. Kekurangan SDM ada di 0,21. Untuk total ancaman sendiri ada 1.01 dengan total 3,57. Next. Analisa internal eksternal faktor evolution. Dari hasil tabel faktor internal dan faktor eksternal di atas menunjukkan bahwa untuk total nilai skor dari masing-masing faktor dapat dirinci sebagai berikut. Untuk faktor kekuatan itu ada 3,07, di faktor kelemahan ada 1,40, di faktor peluang ada 2,56, di faktor ancaman ada 1,01. Dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai faktor kekuatan lebih tinggi daripada faktor kelemahan dengan selisih 1,67 dan nilai faktor peluang lebih tinggi daripada faktor ancaman dengan selisih 1,55. Dari hasil identifikasi faktor-faktor tersebut, maka dapat digambarkan dalam diagram SWOT sebagai berikut. Pada diagram analisis SWOT di atas menunjukkan bahwa RJ Laundry memiliki kekuatan dan peluang sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif,
growth oriented strategi. Kombinasi strategi matrix SWOT. Itu di strategi SO ada 3.07 tambah 2.56 sama dengan ada 5.65. Untuk strategi WO-nya ada 1,40 ditambah 2,56 sama dengan 3,96. Untuk strategi ST-nya ada 3,07 ditambah 1,01 sama dengan 4,08. Untuk strategi WT itu ada 1,40 ditambah 1,01 sama dengan 2,41. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil pengolahan data dapat dianalisa bahwa faktor internal yang merupakan kekuatan atau strength memiliki nilai lebih besar daripada kelemahan weakness 1,67. Maka usaha RJ Laundry mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor kelemahan untuk melakukan strategi pengembangan usahanya, dan usaha ini layak untuk terus berjalan. Selanjutnya dapat dianalisa faktor eksternal yang merupakan peluang atau opportunities memiliki nilai lebih besar daripada ancaman atau threats, yaitu 1,55. Dengan demikian, usaha Raja Wali Laundry mempunyai peluang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor ancaman untuk melakukan strategi pengembangan usahanya. Posisi alternatif pengembangan usaha Raja Wali Laundry berada pada strategi agresif, yaitu strengths dan opportunities. Sekian presentasi dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.